Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur hanya milik Allah. Allah yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu berupa iman dan Islam. Salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sampai dengan hari ini dan yaumul qiyamah. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan tema tentang apa sesungguhnya yang harus kita raih di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa puncak raihan, puncak cita-cita kita hidup di dunia ini? Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau boleh saya bertanya, kira-kira puncak tertinggi atau keinginan kita yang kita capai itu sebenarnya apa? Jenengan pasti punya cita-cita, punya harapan, punya raihan. Apa yang ada di dalam hidup kita yang ingin kita raih di dalam hidup ini? Nopo? Raihan yang paling tinggi nopo kepingin jenengan? Surga. Napa sugi nggih. Nggih. Terus napa malih? Anake sukses nggih. Sehat, duwe akeh nggih. Kendaraane akeh. Duwe bojone ayu. Ya, istrinya cantik. Ternyata kita tidak terasa bahwa apa yang kita raih, kita cita-citakan itu menurut Allah itu ternyata saya katakan apa? Salah. Ya, bukan salah apa, tapi itu merupakan, katanya orang Jawa itu ngopo? Bahasane sing gak enak niku kecelik boleh petik. Napa niku? Bahwa itu kita ternyata salah, apa yang kita raih itu sebenarnya salah, tidak begitu ya. Ternyata apa yang kita kejar-kejar itu ternyata tidak begitu yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Allah memberikan peringatan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya betapa banyak kita di dunia ini ya, yang kita raih, kita cita-citakan, ingin kita gayuk, tetapi dunia itu sebenarnya adalah tidak terasa, mataul ghurur, yaitu apa? Kesenangan yang apa? Yang menipu, bukan hanya sementara, tetapi kesenangan yang apa? Semu itu kan masih fata morgana, tetapi menipu, ngapusi. Oh, ternyata tidak begitu, gitu loh. Apa sesungguhnya yang kita raih, para jamaah sekalian? Menurut Allah dan Rasulnya, ya kita kembali pada Al-Quran. Ternyata yang kita raih, puncak yang kita raih adalah ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim. Nah ini apa? Lahum darajatun inda rabbihim, yaitu apa? Yaitu derajat yang tertinggi inda rabbihim di sisi siapa?
di sisi Allah. Itu yang kita raih, derajat kemuliaan. Bukan apa-apa, bukan meraih ingin mengumpulkan kekayaan, tidak. Tetapi yang kita raih bagaimana kita itu, derajat kita itu tinggi di hadapan Allah. Kita punya kemuliaan di hadapan Allah. Walaupun mungkin kita di hadapan manusia itu, ya ibaratnya kita itu dikuyo-kuyo, ibaratnya kita itu hidup dunia itu kemudian kita itu tidak baik-baik aja. Tapi kalau kita di hadapan Allah itu mulia, maka kita mulia di hadapan makhluknya Allah, seluruhnya mulia. Jadi yang kita raih adalah kemuliaan di hadapan Allah. Dan kalau kita mulia di hadapan Allah, maka kita mulia di mana? Di akhirat. Kalau sudah mulia di akhirat, maka di dunia juga mulia. Tapi sebaliknya para jamaah sekalian, kalau kita mulia di dunia, belum tentu kita mulia di akhirat. Yang kita raih hanya kemuliaan di hadapan manusia, yang dihormati manusia, yang dijunjung manusia, tapi belum tentu dijunjung sama Allah, belum tentu dimuliakan Allah. Silakan kita ini dihina manusia, tapi yang penting kita itu mulia di hadapan Allah. Dan kalau sudah mulia di hadapan Allah, maka kita pun diberikan kemuliaan di hadapan manusia. Salamun ala Ibrahim, seperti ucapan selamat kepada Nabi Ibrahim, ya, terhadap para nabi dan rasul yang lain, diberikan ucapan selamat, kemuliaan. Wa tarakta alaihi fil akhirin, bahkan diabadikan di dalam umat-umat sesudahnya sampai dengan hari kiamat, dimuliakan, ya. Tapi itu tadi mulia di hadapan Allah, itu yang kita raih. Kemudian kalau sudah mulia di hadapan Allah, jaminannya apa? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Nah, ini wa maghfiratun, ampunan, rahmat yang tertinggi. Itu bukan karena kita tuh ingin mendapatkan suatu pahala, kemudian pahala kita banyak. Bukan itu. Yang bisa memasukkan surga itu apakah karena amalan kita? Bukan. Tetapi apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu diberikan yaitu apabila kita diampuni Allah. Kalau kira-kira kita ditimbang sama Allah amalan kita dengan dosa kita, kira-kira kita punya rasa optimis bahwa banyak amalan kita atau banyak pahala kita sehingga kita bisa masuk surga, kira-kira? Napa para jamaah sekalian? Apakah kita optimis? Atau kita merasa bahwa kita itu setiap hari kita sudah sholat, kita sudah melakukan suatu amal kebaikan dan sebagainya, apakah kita sudah merasa cukup? Wah, kalau begitu saya ini pasti masuk surga, kira-kira? Belum tentu. Apa yang memasukkan surga itu? Rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu diberikan yaitu kita merasa banyak kurangnya di hadapan Allah. Makanya kita banyak mohon ampun kepada Allah. Dan rahmatnya Allah terbesar itu apabila kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Kita merasakan bahwa ternyata itu kita banyak kurangnya, ya, kita itu masih lebih banyak kurangnya. Akhirat kita masih merasa kurang, dunia merasa cukup. Akhirat kita merasa kurang. Maka para jamaah sekalian, jaminan kemuliaan itu diberikan kepada siapa? Yaitu diberikan pada mereka yang mereka itu jaminannya berupa ampunan Allah, yang diampuni Allah. Sebagaimana Rasulullah itu diampuni dosanya, sudah diampuni, baik yang masa sekarang maupun masa lalu dan masa yang akan datang, ya. Kemudian yang kedua apa? Jaminannya bagi yang diberikan Allah kemuliaan itu di samping ampunan Allah, yaitu wa maghfiratu wa rizqun karim, rezeki yang karim. Karim ini kenapa? Mulia. Rezeki yang mulia itu apa?
Rezeki yang mulia itu adalah rezeki yang membawa kita mulia di hadapan Allah, ya. Rezeki yang membawa keberkahan, kebaikan-kebaikan. Rezeki yang mulia itu yaitu rezeki yang membawa kita suatu amalan mendapatkan suatu ridhonya Allah. Apakah dengan rezeki dunia itu merupakan rezeki yang mulia? Belum tentu. Berapa banyak hari ini yang mendapatkan rezeki dunia, mereka mendapatkan harta yang banyak, tetapi setelah mereka mendapatkan ternyata hasilnya apa? Mereka mendapatkan rompi warna oranye. Napa niku? Ya. Betapa hari ini di negeri kita yang tidak baik-baik amat. Setiap hari kita mendengar berapa banyak orang mendapatkan rezeki, ya, mulai dari hakim yang mereka melakukan penumpuan harta sampai di rumahnya, kemudian digeledah, dan di situ bertumpuk-tumpuk dolar sebanyak 1 triliun, ya, triliunan, bukan miliaran, triliunan. Betapa banyak hari ini para jamaah sekalian, ya, kita melihat kondisi negeri ini setiap hari isinya korupsi, dan kita tidak pernah berhenti karena menganggap bahwa bertumpuknya dunia itu adalah untuk kemuliaan. Itu yang diraih, dunia, tetapi itu justru menjerumuskan apa? Menjerumuskan mereka ke arah kehinaan. Kehinaan apa? Kehinaan di hadapan Allah. Kalau sudah hina di hadapan Allah, maka hina di hadapan manusia, mereka dihinakan. Maka para jamaah sekalian, bagaimana kita meraih kemuliaan ini? Ya, apakah kita sudah merasa diri kita sudah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa kita ini termasuk punya derajat yang mulia? Sampun wonten jaminan kita merasa diri kita punya derajat yang mulia di hadapan Allah? Ataukah kita punya jaminan bahwa dosa kita diampuni Allah? Atau kita punya, Allah sudah memberikan rezeki yang mulia itu membawa kemuliaan kita, dan rezeki itu kemuliaan kita nanti di akhirat yaitu berupa surga. Itu rezeki yang sesungguhnya. Terus apa parameternya para jemaah sekalian? Mari kita kaji parameternya apa, mari kita raih, ya. Ternyata kemuliaan derajat yang tertinggi di hadapan Allah itu hanya diberikan kepada siapa? Ulaika humul mu'minuna haqqo, yaitu orang yang imannya hak, orang yang imannya asli, orang yang imannya original, boten imane palsu, bukan imannya awu-awu, bukan imannya hanya karena pencitraan. Imannya kepada Allah asli, original, 100%, bahkan 1000%, ya. Terus siapakah ini orang yang imannya hak ini? Imannya yang hak ini bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman yang palsu. Siapakah mereka ini? Yang pertama adalah innamal mu'minu nalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang imannya hak itu hanyalah orang-orang yang apa? Dzukirallahu, dia banyak ingat kepada Allah. Uripe niku kada eling teng Gusti Allah, ya. Ingat kepada Allah, dzikron kasiro yang banyak. Wajilat qulubuhum, alat untuk mengingat kepada Allah itu berupa apa? Qulub, berupa apa? Hati, ya, hati, bukan akal. Qulubuhum, hati, ya. Kalau akal ini ingatan kita banyak kepada dunia, hitung-hitungan dunia, semuanya, ya. Akal ini banyak berpikir dunia, sedangkan ingat kepada Allah itu dengan hati, berarti kita merasakan Allah, ya, dengan hati, sampai dengan hati. Ingat kepada Allah, apa yang
Alatnya apa saja? Ingat kepada Allah caranya. Yang pertama, ingat kepada Allah dengan bilisan, dengan lisan kita, dengan membaca takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian kita banyak istighfar astagfirullah. Lisan kita kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Dan yang kita puji siapa? Allah. Yang kita puji jelas, yang kita puji bukan manusia. Tasbih itu memuji siapa? Memuji Allah, maksudnya Allah. Allah semua, yang kita tuju Allah, yang kita ingat Allah, bukan selain daripada Allah. Maka para jamaah sekalian, kita ingat kepada Allah itu dikron kasiro yang banyak. Dikron kasiro yang banyak itu yang bagaimana? Alladzina turunallaha qiyaman, yaitu kita ingat kepada Allah ketika kita saat berdiri. Ketika kita aktivitas kita itu berdiri, ya, itu banyak ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan. Kemudian apa? Duduk. Menungso ini kan agak mboten ngadeg nggih longgo. Nggih. Wa ala junubihim, dan pada saat apa? Tidur terlentang. Lek mboten ngadeg, longgo, duduk. Ada lagi napa? Dalam keadaan rukuk. Dalam keadaan malih napa? Sujud. Ya. Aktivitas kehidupan kita manusia semacam itu. Kapan dan di mana itu? Yaitu pada saat kita melakukan aktivitas berdiri, duduk, kemudian tidur, rukuk, sujud. Pada saat apa, di mana? Pada saat di masjid, ya. Pada saat kita di jalan, pada saat kita di rumah, pada saat kita di kantor, pada saat kita di sekolah. Seluruh aktivitas kita tidak lepas daripada itu selama 24 jam, ya. Aktivitas kita itu apa? Berapa jam sehari? 24 jam. Selama hidup ini, maka kita banyak ingat kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Ingat dengan lisan kita, kemudian ingat dengan jasad kita, jasmani kita. Ingat bahwa jasmani kita pun ingat kepada Allah dengan apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah secara kafah, totalitas. Akal kita juga demikian, ada ketundukan kepada Allah, ya. Dan ingat kita kepada Allah itu sampai ke hati. Hati yang bagaimana para jamaah sekalian? Kita merasakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apa artinya? Yaitu apabila kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ngeten iki longgo nggih, dalam keadaan napa tidur, nanti kan mesti tidur, dalam keadaan rukuk, sujud, ya. Kemudian kita ingat kepada Allah dengan lisan kita banyak membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, pujian kepada Allah, doa-doa, ya. Itu semua kita lakukan bahwa kita merasa di dalam hati kita itu merasa apa? Merasa kita melihat Allah. Merasa kita melihat Allah. Apabila kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, tapi kita rasakan di dalam hati, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Jadi ada yang dituju, tidak sekedar subhanallah. Sing dituju subhanallah itu sinten kudu wonten. Misalkan saya memuji Pak Rano, sampean baik-baik. Kemudian tapi ingatan saya, penglihatan saya ini tidak pada Pak Rano, penglihatan saya pada Pak Heru. Pak Rano sama napi, tapi kalau ndelok Pak Heru, ya napa kira-kira? Salah napa mboten ucapane niki? Salah. Maka yang kita tuju adalah Allah. Kita hanya merasakan bahwa Allah melihat kita. Kemudian kalau ditanya, Allah yang mana, yang bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi
apa? Ini fa inni qarib, anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah, maka jawabnya apa? Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Kita rasakan Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i dada'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka apabila kita memohon kepada Allah dengan sholat artinya memohon, minta pertolongan, ya, kita rasakan bahwa Allah itu dekat. Kita meminta kepada Allah, Allah itu apa? Sami, maha mendengar, latif, maha halus, khabir, maha mengetahui. Ya, kita rasakan apa yang kita minta itu Allah itu dekat, Allah maha mendengar. Ya, bahwa Allah itu tidak tahu apa yang kita lakukan, tahu semua. Ya, jadi ingat kepada Allah ketika kita bertasbih, ya, memuji Allah. Ketika kita tahmid, memuji Allah, alhamdulillah, itu Allah mendengar, Allah tahu semuanya, dan kita tujukan itu kepada Allah. Kita rasakan bahwa Allah itu kita lihat, kita merasakan bahwa kita seolah-olah melihat Allah, ya, seolah-olah kita melihat Allah. Kita rasakan Allah itu dekat. Bukan kita rasakan yang kita rasakan adalah bukan dunia. Ketika kita sholat, ya, sholat kan isinya hanya dua, yaitu memuji Allah sama berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita sholat yang kita rasakan bukan Allah, justru yang kita rasakan selain daripada Allah, yaitu apa? Eling dunia, eling pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan. Bukan itu. Yang kita ingat, yang kita tuju adalah Allah. Dzikir kepada Allah itu adalah apabila kita itu ingat kepada Allah, ya. Dzatullah ini kita rasakan, ya, Allah, ya. Kemudian yang kedua dengan apa? Dengan jasad kita, lisan kita ini. Jadi dua hal ini ingat kepada Allah. Kapan itu? Kapan itu? Ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya artinya apa? Di mana saja, waktu kapan saja, tidak terikat oleh apa? Oleh ruang dan waktu. Tidak hanya apakah ingat kepada Allah hanya di masjid? Tidak. Apakah ingat kepada Allah kita itu tidak boleh ketika kita masuk di dalam WC? Boleh nggak kira-kira? Ya harus ingat kepada Allah dengan apa? Kita berdoa ketika akan masuk WC dengan apa? Dengan kaki kiri, dengan berdoa itu ingat kepada Allah. Lah ketika kita di situ, kemudian di toilet kan kita diberikan Allah kenikmatan apa? Bisa buang air besar, buang air kecil, ya. Kita merasakan, kita di dalam hati ini mengucapkan alhamdulillah, walaupun lisan kita tidak mengucapkan, tapi hati ini merasa bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, ya. Kemudian dikala apa? Dikala senang ingat kepada Allah, dikala susah ingat kepada Allah. Semuanya ingat kepada Allah. Ketika kita perjalanan jauh juga ingat kepada Allah lisan kita. Ketika kita naik kendaraan, ya, membaca subhanallah, alhamdulillah. Di samping membaca doa kita berzikir kepada Allah. Apakah berzikir kepada Allah dengan lisan kita hanya ketika sholat? Ketika ba'da sholat 33 kali tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, kemudian takbir? Tidak. Ketika di luar sholat juga ingat kepada Allah, lisan kita terus, para jamaah sekalian, walaupun tidak usah keras tadarru wa khufya. Dengan apa? Dengan rendah hati. Dengan apa? Dengan cukup kita yang mendengarkan. Toha ma'anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Wa in tajhar, ya. Wa in tajhar, dan apabila kamu keraskan fil qauli, apa yang kamu ucapkan ketika ingat kepada Allah. Wa in tajhar fi qauli, ya. Kamu keraskan atau kamu pelankan. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
maka sungguhnya Allah itu apa? Mendengar sesuatu yang kamu akhfa niku napa? Tersembunyi kalem. Dadi mboten usah lek ndonga niku lek muji ke Allah itu keras. Allah niku Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui, ya. Fa innahu ya'lamu syirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang syiri dan yang apa? Yang nyata. Allah itu tahu semua. Maka kan mboten usah bengok-bengok. Wis Allah niku ngertos. Sing penting napa dalam keadaan tunduk, ya. Ketundukan dalam keadaan apa dirasakan di hati ini, punya apa? Punya roh, punya apa namanya? Ya. Contohnya subhanallah, mboten. Allah. Mboten kok kita ingat kepada Allah itu kemudian tidak kita rasakan kok kayak aneh ada yang subhanallah. Mboten tapi subhanallah. Jadi kita rasakan terus. Alhamdulillah, kita rasakan. Karena apa? Wajilat qulubuhum, sampai menggetarkan hati kita. Kalau hanya lisan kita namine eling Allah tapi gak eling teng Allah niku napa? Ampang niku napa? Enteng. Kalimat ini mboten tidak memberikan, enggak ada getarannya. Ini harus getar sampai di hati. Itu ingat kepada Allah. Kapan? Ya sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun. Nah, ini syarat yang pertama, banyak ingat kepada Allah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saat niki urip awak dhewe niki lho 24 jam. Kira-kira ingat kepada Allah itu banyak atau sedikit? Napa? Kata napa mboten? Sing akeh niku awak dhewe niku eling lisan kita niku akeh eling teng Allah apa sedikit? Napa malih eling teng datullah merasa bahwa kita melihat Allah? Kata napa mboten? Wong kadang kala awak dhewe salat iki lho, lisannya itu ingat kepada Allah, Allah Akbar, tapi pikirannya nglambyar, mboten eling teng Allah. Lho niki lho. Jadi kita ini masih sedikit ingat kita kepada Allah. Nah, ini harus terus menjadi suatu apa? Harus terus kita saling mengingatkan agar kita banyak ingat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai dengan kita mati dalam keadaan apa? Muslim. Muslim niku napa? Taat, patuh, tunduk kepada Allah, jasate niku. Tapi lisane mengucapkan kalimat thayyibah napa? La ilaha illallah. Mangkola la ilallah akhirul kalam apa? Dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya la ilallah lisannya saja, tetapi dia ingat Allah, datullah, merasakan, ya, tidak merasakan Allah, bahwa Allah melihat yang diucapkan la ilaha illallah, dan saat itu minta pertolongan Allah, dakhalal jannah, jaminannya basur surga. Para jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kok kematian? Kematian ini adalah ya puncak ending daripada kehidupan manusia. Kalau di akhir hayatnya ini husnul khotimah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan selanjutnya. Tetapi kalau husnul khotimah, kalau mati kita itu tidak ingat kepada Allah, ya jangan berharap para jemaah sekalian, ya. Maka pelajarannya yaitu ketika kita hidup ini, perbanyaklah kita ingat kepada Allah, terutama di saat kita mau tidur. Kita banyak apa? Di samping berdoa juga berzikir kepada Allah sampai kita tertidur. Kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita itu akan menjadi akhir hayat kita. Kalau kebiasaan kita itu banyak ingat kepada Allah, maka pun di akhir hayat kita juga akan ingat kepada Allah. Tetapi kalau kebiasaan kita di dalam hidup itu kita tidak banyak ingat kepada Allah, yang kita pentingkan dunia, maka besok akhir hayat kita di masa tua ya yang paling banyak kita bicarakan itu ya dunia. Mbok iku warisan, mbok iku nopo, metu kabeh niki pokoke. Itu alam bawah sadar, ya. Maka para jemaah sekalian, ini diingatkan Allah bahwa iman yang hak, ya, yang jaminannya kemuliaan itu banyak ingat kepada Allah. Sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan, terus saat itu apa?
Di mana Allah kalau kita pikir, ya. Maka kita menutupi Allah itu. Ya, kita tidak merasakan adanya Allah kalau kita berbuat maksiat. Maka disitulah kita lupa kepada Allah, ya. Makanya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu ada seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan dirinya. Nggih. Artinya apa? Kalau sudah manusia itu lupa kepada Allah, ya, yang dikejar hanya dunia aja, yang dipikirkan setiap hari dunia, maka urip ini wis niku wau terombang-ambing ngeten, wis ketutup, ya. Urip ini wis ketutup dengan apa? Kedunian, bahasa Jawane niku. Bendino sing dipikir dunia saja, ya. Dan itulah yang membelenggu manusia, bahwa Tuhannya bukan Allah, Tuhannya adalah apa? Dunia, ya. Maka para jamaah sekalian, kalau sudah demikian ya terombang-ambing kehidupan dunia ini, dan jangan harap nanti saat kematian itu husnul khotimah, syul khotimah. Makanya kita berdoa di dalam kita setiap hari, Allah maktim bi husnul khotimah wala taktim bi suil khotimah. Dengan apa? Dengan banyak kita mengingat Allah, dzikron kasiro. Kapanpun, dimanapun berada, tidak hanya di masjid, tetapi juga di rumah, di jalan. Aktivitas apa? Aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seluruh aktivitas itu tidak lepas dengan Allah, dengan dzikrullah, dengan ingat kepada Allah. Baik lisan kita, jasad kita, maupun apa? Hati kita. Ya, ini satu, ya. Syarat yang pertama itu, ya. Kemudian yang kedua apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, ya. Yaitu apabila, ya, kehidupan kita itu tuliyat alaihim ayatuhu, yaitu kita banyak membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, ayat kauliyah sama kauniyah. Ayat kauniyah itu berupa alam semesta, termasuk diri kita itu ayatnya Allah semua. Kun, ini kunnya Allah semua, ya. Kunnya Allah itu mulai dari sebelum ada alam ini, ya. Kun, maka tercipta alam ini, terus proses by proses sampai tercipta dunia, sampai tercipta Adam, sampai sekarang ini kunnya Allah semua, ya. Fayakun, maka jadilah. Ya, ini ayatnya Allah semua. Kalau ditulis itu tidak akan bisa menulisnya. Semua ayatnya Allah itu sampai yaumul qiyamah sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dan sekarang ini tinggal fayakunnya, itu ayatnya Allah semua. Enggak lepas kita itu dengan Allah ini. Ini tulisannya Allah semua, ya. Itu kauniyah. Kauliyah berupa apa? Al-Quran, wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad, kemudian sekarang ini yang kita baca. Maka yatlu alaihim haqqa tilawati, maka orang-orang yang mereka itu imannya hak, mendapat jaminan itu yang banyak membaca ayat-ayat Allah, membacanya dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Bacaan yang benar yang nopo? Gelek maca niku secara tartil, satu. Yang kedua, bacaan yang benar apa? Yo dilakoni. Nggih. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjadi visi hidupnya, bahwa hidup kita itu berdakwah untuk menyampaikan ayat Allah, Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu sudah sempurna. Al-Quran itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Quran itu pun sempurna. Makanya kehidupan kita itu kalau kita membaca Quran, ya, kita banyak membaca Quran. Di situ disampaikan apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Zadathum itu akan menambah keimanan kita. Ibaratnya kita ini pohon, ya. Jiwa kita itu pohon. Jiwa kita pohon itu kalau kita sering sirami, nopo pohon itu? Akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau nggak kita sirami akan kering, ya.
Kalau sudah kering akan layu, mati. Sama hidup kita kalau kita ya jarang membaca Al-Qur'an. Jarang baca. Ini masih membaca, ya, membaca. Walaupun tidak tartil nggak masalah, masih membaca. Itu yang bisa menumbuhkan keyakinan kita. Tidak cukup dengan membaca, tetapi membaca yang benar. Dengan apa? Dengan tartil. Dengan apa? Dengan pemahaman, ya. Yang membawa tambahnya iman itu apabila ada perubahan, dan perubahan itu apabila ada pemahaman. Kita rasakan Quran itu sehingga menambah keyakinan kita kepada Allah. Kalau sudah keyakinan kita, keimanan kita itu bertambah, maka Al-Quran firman-Nya Allah itu kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Tidak seperti orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu bukan orang yang tidak pernah mendengarkan Al-Quran, atau bukan orang yang tidak Islam, tidak. Ya, salah satu dosa besar kita adalah yaitu apa? Apabila kita mendengarkan Quran sum'a wa umyana, kita seperti orang yang tuli dan seperti orang yang buta. Bener awak dhewe ngrungokno Quran, tapi ngrungokno niku koyok-koyok awak dhewe niku ketutup, ya. Telinga kita tidak merasa mendengar. Bahkan kalau kita mendengarkan Quran itu panas berpegan. Wa umyana, seperti kita orang yang buta. Tidak hanya cukup fisiknya itu yang panas, hatinya panas, tetapi ketika itu difahamkan Al-Quran itu diterapkan isinya, mereka juga ngeten panas, ya. Coba ini kita sampaikan kebenaran Al-Quran dan Al-Quran diterapkan dalam kehidupan. Apa orang-orang setuju? Banyak yang tidak setuju. Banyak tidak setuju. Disampaikan kebenaran Al-Quran, banyak yang tidak setuju. Dan Al-Quran itu banyak menerangkan tentang tauhid. Kalau sudah tauhid itu banyak yang kepanasan sudah, ya. Itu. Makanya ketika orang di Indonesia ini paling wangel, nggih. Angele napa? Sakniki dandane saking pundi wis kabeh rusak. Nggih, kabeh rusak. Dandane saking pundi, wong mulai dari yang terkecil sampai yang tinggi semuanya rusak. Akhirnya napa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ya. Allah menutup. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya. Wa ala sam'ihim, dan mendengarannya, wa ala absarihim, dan penglihatannya. Ghishawa, dengan tutup. Ya, dengan tutup yang rapat. Akhirnya bagaimana? Yaitu wis dikandani gak dikandani padha ae, akhirnya napa? Summum bukmun umyum fahum la yarjiun, wis, ya. Wis mangel ngene iki Indonesia niki. Maka kita ini orang yang imannya hak, ayo kembali kepada Al-Qur'an. Fa in tanajatum fi sa'in farudhu ilallah. Apabila kita ada permasalahan apapun juga, maka kembalinya kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah, titik itu, ya. Kembalinya ke Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah nggak ada problem. Kalau kita tidak hanya cukup itu, apabila permasalahan kehidupan rumah tangga kita, kok kita sulit mendidik anak-anak kita, rumah tangga kita seperti broken itu, ayo kita koreksi. Mungkin rumah kita tidak pernah kita hiasi dengan apa? Bacaan Al-Quran. Napa bendinten kira-kira teng griyane awak dhewe niki diwaca Al-Quran? Pak Bu, napa? Nah, itu, ya. Kapan? Satu hari kita membaca Quran? Ya, saat sholat tuh, bukan di luar sholat. Apa kita baca Quran? Buka Quran. Pinten ayatnya dengan baca? Napa? Sak lembar, nggih benten pun, mboten masalah, bagus. Yang penting istiqomah, ya. Dibacakan di mana? Terutama di rumah. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Lek omahe gak tahu terdengar ayat Quran dari bacaan lisan kita, maka rumah kita itu seperti apa? Kuburan, gelap gulita. Nggih Bu, Ibu
sering maos Quran nggih teng tiyang nggih. Quran. Masyaallah. Quran apa HP? Quran ya. Sing ngaji HP ini. Nggih. Jadi itu Quran ini ya. Dan Quran itu menjadi visi hidup kita, menjadi misi hidup kita. Misinya orang-orang beriman itu Quran itu yang disampaikan terus. Gak ada yang lain, bukan kitab-kitab yang lain, enggak, sudah Quran hadis itu. Ya, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu apa? Yaitu yatawakkalun, yaitu kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal niku napa? Napa tawakal niku? Pasrah terus napa? Bersandarkan kepada Allah. Artinya pasrah ini apa? Setelah kita ikhtiar, faida azamta fatawakal Allah. Setelah kita berazam, azam niku napa? Azam itu dengan suatu niat yang kuat, ya, ikhtiar yang keras, ya. Setelah ikhtiar mboten kok meneng mawon, baru diserahkan urusan itu kepada Allah. Oh, ikhtiar yang keras, kemudian yang ketiga adalah dengan doa, ya. Tidak cukup dengan ikhtiar, kita selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Ad-du'a'u muqul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Walaupun kita ikhtiar, ya, tetapi kekuatan doa 1% itu mempengaruhi ikhtiar kita. Doa itu senjatanya orang beriman, itu doa kepada Allah itu. Yang hari ini bagaimana kita di Palestina itu, ya, kita tidak memiliki kekuatan senjata, ya, lemah, tetapi kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah, itulah yang nanti akan bisa memenangkan menghadapi Israel itu, Yahudi, ya, ya, termasuk Iran itu. Ya. Sekarang ini para jamaah sekalian, ya, kekuatan kita itu ya di dalam doa ini. Kemudian setelah doa itu baru kita tawakal. Tawakal ini napa? Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Artinya menyerahkan itu jenengan mboten napa mboten usah gendoli, wis terserah Allah, nggih. Napa pasrah bongko anak Allah. Hasil ini napa? Kalau sudah hasil itu biadikal khair. Itu kita anggap apa biadikal khair itu. Itulah yang terbaik. Ya, menjadi keyakinan kita. Itulah putusan Allah yang terbaik. Kalau kok kemudian setelah kita ikhtiar, kita sudah menggebu-gebu hati kita, sudah ikhtiar dan berdoa, kok hasilnya tidak sesuai, ya kita harus merasakan bahwa itulah keputusan Allah yang terbaik. Kita tidak boleh untuk kok ngene, nggak boleh. Itu ada hikmah di balik niku, ada sesuatu hal rahasianya Allah. Bahwa kenapa kok begitu? Mungkin kalau kita diberikan dilos sama Allah berhasil, ya, dengan kita, itu mungkin tidak baik bagi kita, ya, mungkin dibalik itu nanti ternyata kita dituruti sama Allah dunianya, setelah itu ternyata kita banyak menyimpang dari aturan Allah, ya, kita malah jauh kepada Allah. Makanya kita doa itu tidak dituruti hari ini, yaitu dituruti nanti pada saat di mana? Di akhirat, ya, di yaumul kiamah, menjadi suatu nilai pahala kita, ya. Dan itu merupakan hikmah, ada hikmahnya. Di balik itu semua ada yang terbaik, putusan dari Allah, ya. Sehingga kita kepada Allah itu hanya satu, husnudon, nggak boleh suudon, husnudon kepada Allah niku. Wes apapun itu keputusan Allah, kita harus terima bahwa itu yang terbaik. Kalau ternyata itu putusannya itu mengenakkan kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengenakkan, kita harus bersabar. Niku tok pondone. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu masih 3 kurang 2. Doanya nanti
Dilanjut pada pertemuan yang akan datang. 3 ini saja kalau kita jalani luar biasa. Ya, yang pertama tadi kita banyak ingat kepada Allah. Kalau pada hari ini kita banyak lupa kepada Allah, maka mari kita perbanyak ingat kepada Allah. Kemudian kalau pada hari ini kita belum membaca Quran secara istiqomah, ayo kita membaca Al-Quran secara istiqomah, mengikuti kajian-kajian Al-Quran. Kalau pada hari ini sandaran hidup kita masih kita merasa keakuannya tinggi, ayo kita pasrahkan kepada Allah bahwa sandaran hidup kita itu adalah Allah, ya. Tawakal kita kepada Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu sandaran hidupnya orang-orang yang beriman. Ya, sandaran hidup kita itu Allah, sudah kita bersandar kepada Allah. Mpun sandar selain daripada Allah, napa malih bersandarkan kepada manusia. Jenengan jangan berharap banyak kepada manusia, berharaplah banyak kepada Allah, ya. Itulah barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ya kita ini menjadi orang-orang yang beriman, yang imannya hak, yang imannya asli, original, yang imannya 100%, bukan iman yang abal-abal atau iman yang palsu, yang setengah-setengah. Sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah, yaitu derajat kemuliaan di sisi Allah, dan mendapatkan ampunan Allah, dan akhirnya mendapatkan rezeki yang mulia berupa surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.